Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Peri Fitriadi, dosen Politeknik Negeri Jumpandang, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Perawatan Alat Berat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah unggulan yang saya ampuh, yaitu Air Conditioning. Mata kuliah ini terdiri dari teori praktek di Prodi D3 Perawatan Alat Berat dengan 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas tentang air conditioning pada alat berat. Dalam mata kuliah ini mempelajari konsep dasar air conditioning termasuk komponen-komponennya. Selain itu juga mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem air conditioning, sehingga bisa menghasilkan teknisi air conditioning alat berat yang memiliki kemampuan bertaraf industri. Jadi, secara khusus, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan secara teori dan memiliki kemampuan dalam proses perawatan dan perbaikan air conditioning, sehingga mahasiswa bisa berwirausaha sebagai seorang teknisi air conditioning untuk skala rumahan atau skala besar dengan membuka bengkel perawatan air conditioning untuk kendaraan atau mobil dan alat berat. Ini sejalan dengan profil lulusan, yaitu teknisi alat berat. Untuk bisa mendapatkan kemampuan tersebut, maka mata kuliah ini disusun sebagai berikut. Untuk CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah, itu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara umum, sains alam, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem proses produk atau komponen. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mampu melakukan pengujian pada sistem alat berat berdasarkan prosedur dan standar kerja yang berlaku, menganalisa dan melakukan penyetelan sederhana. Yang kelima, mampu melakukan perbaikan sederhana terhadap permasalahan yang terjadi dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem air conditioning beserta komponen-komponennya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan proses servis air conditioning pada alat berat sesuai dengan prosedur. Nah, itulah tadi CPMK-nya. Nah, untuk mendukung atau mencapai CPMK tersebut, maka disusunlah beberapa sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip air conditioning. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dasar dan sistem kerja air conditioning. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip operasi orifice tube dan sistem proteksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komponen dan prinsip-prinsip operasi thermostatic expansion valve. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komponen dan prinsip-prinsip dari Havelock expansion valve. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan tool atau alat-alat ukur yang digunakan untuk mengerjakan dalam proses prosedur servis pada sistem air conditioning. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan prosedur evakuasi refrigeran dan proses charging refrigeran pada sistem air conditioning. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu membaca skematik elektrik dan melakukan testing dan adjusting pada air conditioning. Jadi itulah sub CPMK yang ada pada mata kuliah ini. Jadi secara umum ada beberapa materi pokok yang akan diajarkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, sudah pasti prinsip-prinsip dari air conditioning. Ini mencakup tentang sistem kerja. Dan yang kedua, jenis-jenis panas serta pengaruh tekanan dan titik didih. Yang ketiga,
komponen dasar dan sistem kerja air conditioning. Jadi kalau komponen dasar itu mencakup mulai dari kompresor, kondensor, receiver dryer, kemudian expansion valve, evaporator, dan komponen elektrik dan elektronik lainnya. Yang keempat, ada orifice tube, sistem proteksi. Jadi ini akan dijelaskan sistem kerjanya. Yang kelima, ada thermostatic expansion valve. Dan yang keenam, ada Havelock expansion valve. Dan yang ketujuh, ada operasi pengendali sistem air conditioning. Yang kedelapan, sudah pasti adalah service pada sistem air conditioning. Dan yang kesembilan, ada evakuasi refrigeran dan charging. Jadi yang dimaksud dengan charging di sini adalah pengisian dan pengosongan. Dan yang terakhir adalah penguasaan tentang testing and adjusting air conditioning. Dari materi-materi tersebut perlu didukung sumber atau pustaka yang berkualitas atau yang baik. Pustaka yang digunakan itu yang pertama ada pustaka utama, yaitu buku dengan judul air conditioning terbitan dari PT Trakindo Utama. Kemudian dalam pembelajaran saya menerapkan sistem pembelajaran secara teori dan praktek. Jadi mata kuliah ini diajarkan secara teori dan praktek. Untuk proses delivery materi kuliah ke mahasiswa, bentuknya adalah perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Untuk perkuliahan teori, itu dilakukan dengan penjelasan materi di kelas dengan memanfaatkan alat peraga dan menunjukkan langsung cara kerja air conditioning dan simulasi dalam bentuk video ataupun simulasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Selain itu, dilakukan diskusi tentang kasus yang terjadi pada AC alat berat. Tujuannya untuk menambah pengalaman serta pengetahuan mahasiswa. Itu untuk penjelasan untuk teorinya. Kemudian untuk bentuk praktikum itu dilakukan dengan membagi mahasiswa dalam 4 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 mahasiswa. Nah, setiap kelompok akan diberikan job seperti mencari literaturnya dulu di SIS dan pembacaan skematik, ada assemble and disassemble komponen AC, testing dan adjusting, kemudian perawatan dan perbaikan AC. Kemudian yang terakhir dari pembelajaran ini, ada yang kami lakukan adalah pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa belajar secara mandiri melalui suatu sistem yang disebut dengan training aid yang telah disiapkan. Jadi training aid ini memuat materi yang wajib dipelajari mahasiswa secara mandiri melalui akun masing-masing selama 14 kali pertemuan, dan dosen akan memantau proses pembelajaran tersebut. Jadi itulah proses delivery materi yang dilakukan. Selanjutnya, proses interaction yang dilakukan. Jadi di dalam perkuliahan yang dilakukan, interaksi yang dilakukan adalah ada sesi tanya jawab. Jadi selama dan setelah setiap sesi perkuliahan dilakukan, diberikan waktu atau kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan di setiap materi yang dibahas. Yang kedua, ada diskusi kelas. Selain menjelaskan materi, mahasiswa juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas dengan memberikan pertanyaan atau studi kasus yang memicu diskusi dan berpikir kritis. Ini biasanya menyangkut kasus-kasus real yang ada di alat berat. Yang ketiga, ada feedback individual, yaitu dengan memberikan umpan balik individual terhadap tugas, ujian, atau skill yang mahasiswa kerjakan atau ambil. Bentuk feedback lainnya biasa disampaikan ke mahasiswa saat melakukan proses validasi skill yang akan tertuang di dalam marking guide. Jadi mahasiswa itu memiliki marking guide. Dan tujuannya adalah agar mahasiswa lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan. Yang terakhir, bentuk assessment atau penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Yang pertama, ada ujian tertulis. Jadi ini bisa mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini terdiri dari soal-soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Kemudian
Asesmen berikutnya ada ujian praktikum. Jadi ujian praktikum ini melibatkan mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Jadi ini ada kaitannya dengan apa-apa yang akan dilakukan pada proses testing, adjusting, perawatan dan perbaikan air conditioning. Ini dapat berupa penyelesaian tugas praktikum sesuai jobnya yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga ada tugas individu. Jadi pada program studi alat berat kami menerapkan tugas individu dalam bentuk tugas yang akan dikerjakan pada training aid. Jadi di training aid itu bukan hanya materi, tetapi terdapat soal yang wajib diselesaikan mahasiswa dalam kurun waktu 14 kali pertemuan. Yang keempat ada tugas kelompok. Bentuknya adalah praktikum pemeliharaan komponen air conditioning yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan di akhir praktikum, mahasiswa harus membuat laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Dan yang kelima, ini yang paling penting karena output kita adalah skill. Jadi mahasiswa itu wajib melakukan pengambilan skill sebanyak 5 kali sebelum kita melakukan proses validasi. Jadi di mana buku skill ini merupakan panduan yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan alat berat yang bekerja sama dengan D3 perawatan alat berat. Jadi itu adalah bentuk-bentuk asesmennya. Untuk bentuk penilaian akhir yang dilakukan itu mengikuti peraturan akademik Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan tingkat presentasi teori 40%, kemudian praktikum 50%, kehadiran 10%. Besar presentasi penilaian untuk setiap bagian dari penilaian tersebut berdasarkan dari kesepakatan langsung dengan mahasiswa yang dibuat di awal perkuliahan yang dituangkan dalam bentuk kontrak perkuliahan. Jadi itulah penjelasan tentang mata kuliah air conditioning yang saya ampuh. Selanjutnya berikut bentuk pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, jadi hari ini untuk pertemuan kita akan membahas tentang materi tentang air conditioning atau air conditioning ya, atau pengkondisian udara. Fokus utama di materi ini lebih fokus ke air conditioning secara umum, tapi secara khususnya ke alat berat sesuai dengan jurusan atau program studi kita. Kemudian sub CPMK yang akan kita capai itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen dasar dan sistem kerja air conditioning. Jadi sistem pengkondisian udara yang akan kita pelajari, ya. Jadi di sini sudah ada sub CPMK, artinya capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Nah, pertama kita masuk ke sini, kan sudah pernah saya jelaskan tentang AC ya, atau conditioning. Itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah sirkulasi, pembersihan, dan pendinginan udara. Oke? Jadi seperti itu. Nah, secara umum konsep rangkaiannya seperti ini. Jadi diagramnya seperti ini. Yang bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada kompresor seperti yang ada di mobil ataupun di alat berat. Jadi fungsinya dari kompresor ini adalah untuk menaikkan tekanan dan temperatur dari freon atau biasa disebut dengan refrigerant. Oke? Nah, kemudian setelah tekanannya dinaikkan, maka akan masuk ke yang disebut dengan kondensor. Jadi kondensor ini fungsinya adalah untuk mendinginkan freon yang tadi, yang temperaturnya naik. Oke? Dengan menggunakan cooling fan. Makanya AC yang kita punya itu kan ada unit outdoor itu, yang ada kipasnya ya. Kalau kalian berdiri di belakang itu, kita merasakan hawa panas. Itu yang dia maksud. Tapi di alat berat juga ada. Oke? Setelah itu, ini sudah didinginkan tapi tekanannya masih tinggi, makanya dikasih warna. Akan masuk ke yang disebut dengan receiver atau dryer. Jadi di sini fungsinya adalah dia disaring, dan di atasnya ada yang disebut dengan side glass.
Seglas ini fungsinya untuk melihat aliran dari freon atau refrigeran. Nah, ada satu tips yang bisa saya berikan. Kalau kalian melihat di seglas itu muncul gelembung-gelembung, artinya freon yang ada di dalam sistem itu kurang. Oke? Tetapi kalau tidak ada gelembung, artinya sesuai standar atau full. Kemudian akan masuk ke expansion valve atau katup ekspansi. Jadi katup ekspansi ini fungsinya adalah menurunkan tekanan. Jadi yang masuk ke sisi input dari expansion valve itu adalah freon dalam bentuk cair, tapi tekanannya masih tinggi, makanya dikasih seperti ini ilustrasinya. Setelah melewati katup ekspansi itu akan dikabutkan dan diturunkan tekanannya. Pernah lihat obat nyamuk yang disemprotkan? Itu mengabutkan ya, seperti itu konsepnya di dalam sini. Setelah itu akan masuk ke dalam evaporator yang bagian di dalam kabin. Sama kalau di mobil juga, yang bagian di dalam yang mengeluarkan hawa dingin, yang di belakangnya itu ada satu komponen yang disebut dengan blower. Oke? Nah, disinilah terjadi pertukaran panas. Jadi panas yang ada di dalam ruangan atau di dalam kabin akan diserap oleh freon, dan suhu dingin yang ada di freon akan berpindah ke kita. Makanya sekarang ini kita merasa nyaman karena ada AC, kan seperti itu. Karena AC menyerap panas, evaporator menyerap panas, maka refrigeran di dalam sini akan mendidih dan berubah menjadi gas. Maka dihisap kembali masuk ke dalam kompresor. Kenapa? Kapan bentuk cair yang masuk ke dalam kompresor itu bisa merusak kompresornya. Kan namanya kompresor ya, artinya yang bisa dikompresi itu udara. Kalau fluida cair yang dikompresi itu kan sifatnya incompressible, tidak bisa dikompresi. Oke. Begitulah sistem kerja dari air conditioning secara umum ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke. Apa fungsinya itu sensor indera panas dan cara kerjanya gimana? Oke, di sini ada sensor indera panas. Jadi sebenarnya di AC itu ini disebut dengan thermal bulb, yang isinya adalah freon juga. Nah, ini akan memiliki pipa menuju ke expansion valve. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Pada saat temperatur di dalam ruangan itu terlalu panas, otomatis kita membutuhkan dingin yang banyak, ya. Jadi mengatur banyaknya freon dingin yang masuk ke dalam evaporator itu diatur melalui expansion valve. Tetapi expansion valve ini bisa bekerja dengan cara membaca output suhu atau panas yang dari evaporator. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana caranya dia bekerja? Kalau temperaturnya di sini terlalu tinggi, dia akan lewat ke sini, akan dibaca oleh thermal bulb yang ada di sini. Maka dia akan dikirimkan sinyal menuju ke expansion valve untuk membuka katupnya selebar-lebarnya, supaya freon yang masuk ke dalam evaporator ini banyak, sehingga kita bisa lebih cepat. Artinya di dalam kabin atau ruangan itu, atau di dalam kabin unit alat berat jauh lebih cepat proses pendinginan. Seperti itu sistem kerjanya. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Sebelum itu saya akan memperlihatkan semacam ilustrasi ya sistem kerja dari AC secara keseluruhan. Jadi kalau dari video, jadi contoh ini saya ambil untuk yang otomotif ya, tapi secara konsep dan prinsip sama. Jadi di sini ada video simulasinya. Jadi dimulai dari kompresor. Jadi ini adalah kompresor. Dan di sini banyak bagian-bagiannya. Oke? Jadi di sini ada shaft, ada pulley. Nah, di pulley ini disebut dengan magnetic clutch atau coupling magnetik. Oke? Jadi pada saat kita pertama kali nyalakan AC, kan engine memutar ini sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak menyalakan AC, kompresor ini tidak berputar, tetapi yang berputar hanya pulley-nya saja. Tapi pada saat kita nyalakan AC, ini akan aktif magnetic clutch atau coupling magnetiknya.
Oke, jadi ini adalah kompresornya secara simulasi ya. Jadi bisa dilihat sistem kerjanya. Nah, ini adalah sistem kompresi dan hisapnya. Jadi dihisap dari sini, kemudian hasil kompresinya akan keluar dari sini. Inilah yang tadi menuju ke kondensor. Ini yang berasal dari evaporator tadi. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini sama yang tadi saya jelaskan teorinya, ya. Jadi ini masuk ke sisi hisap, ini ke kondensor. Jadi prinsipnya seperti ini kalau dari segi simulasi. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan seputar simulasi ini? Pak, saya mau bertanya Pak. Oke. Bagaimana jika unit alat berat berada di daerah yang suhunya dingin Pak? Lantas bagaimana proses cara kerjanya AC? Oke, bagus ya. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini, kalau untuk alat berat itu dilengkapi dua sistem. Ada yang disebut dengan AC, ada yang disebut dengan heater. Nah, untuk kita yang wilayah tropis, yang panas, pastinya iya. Jadi kita butuhnya yang AC. Tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu seperti daerah Papua, untuk pertambangan di sana, itu kan dingin ya, makanya butuh heater. Jadi AC seperti ini tetap dipasang, tapi ada tambahan lain seperti heater atau penghangat. Makanya di unit alat berat itu ada bagian tersendiri. Jika memang tidak ada heaternya pada saat dibeli alat beratnya, ada bagiannya untuk bisa dipasang heater seperti itu atau penghangat. Jadi seperti itu ya. Jadi AC dengan heater itu berbeda konsepnya. Kalau AC itu menghasilkan udara yang dingin, kalau yang heater harus menghasilkan udara yang lebih hangat, dan banyak digunakan pada daerah-daerah yang memiliki musim dingin seperti daerah bersalju. Jadi seperti itu ya. Oke, selamat siang ya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan praktikum untuk perawatan dan perbaikan pada sistem air conditioning. Jadi yang akan kita lakukan hari ini, meskipun bersifat simulasi, tetapi ini sudah sama persis yang dilakukan di industri ataupun pada perawatan AC secara umum. Nah, yang akan kita lakukan hari ini sesuai dengan modul atau panduan yang diberikan, itu adalah kita akan melakukan proses identifikasi komponennya dulu, kemudian identifikasi alat yang digunakan, kemudian proses charging itu pengisian freon ya ke dalam sistem, dan proses evakuasinya, artinya proses mengeluarkan kembali freon di dalam sistem. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah saya akan menjelaskan ulang ya, meskipun sudah pernah saya jelaskan di teori tentang alat ini. Jadi secara umum ini disebut dengan manifold gauge. Nah, yang terdiri atas dua bagian pengukuran. Jadi di sini ada yang mengukur tekanan tinggi yang warna merah, ya, dan yang biru ini untuk mengukur tekanan rendahnya. Nah, di sini ada valve-nya untuk membuka sehingga freon itu bisa mengalir di hose yang apakah sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Jadi bisa diidentifikasi sendiri. Kemudian ada freon. Jadi di sini ada freon yang kita gunakan. Jadi secara umum freon itu kalau posisinya seperti ini, artinya kalau ini kita buka, yang keluar adalah freon dalam bentuk gas ya. Karena di dalam sini ada juga bentuk cair. Oke. Tapi kalau dibalik seperti ini, yang keluar itu adalah yang cair. Seperti itu. Berikutnya ada pompa vakum, yang itu. Kemudian ada leak detector dan ada multimeter. Dan selanjutnya di sini ada alat peraganya. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami tentang alatnya, contohnya kayak fungsinya atau apa? Tahu fungsinya leak detector? Tidak. Ya. Jadi yang leak detector itu yang ini. Jadi ini fungsinya untuk mengukur atau mengidentifikasi kebocoran pada sistem.
Jadi alatnya seperti ini. Ya. Oke. Oke. Ada yang bertanya cara penggunaan alatnya. Jadi alat ini cara penggunaannya adalah ini dinyalakan dia. Ya. Setelah menyala baru diletakkan di posisi sambungan-sambungan yang ada di sini. Kalau ini berbunyi, indikasinya bahwa ada freon yang dia deteksi, artinya ada kebocoran. Meskipun secara sederhana bisa juga menggunakan air sabun. Oke, seperti itu. Di dalam kompresor, ya tinggal membuka kasut yang ada di sini. Jadi dibuka saja. Sesuai panduan ya, jadi tetap ikuti panduan atau modul yang dibagikan. Oke, seperti itu. Apalagi berikutnya memasang ke tabung freon. Silakan diambil tabung freon. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi secara umum instalasinya seperti ini. Harus memastikan bahwa ini betul-betul terpasang dengan kuat. Atau dengan apakah semuanya sudah tertutup? Sebelum dipasang ke freon ini harus semuanya dipastikan tertutup. Oke, silakan dipasang. Buka dulu pelapnya, penutupi. Pasang. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Apalagi kemudian yang ditutup adalah sisi tekanan rendahnya. Kemudian ini yang dibuka, ini ditutup. Nah, seperti ini ya. Kemudian dia akan masuk. Setelah kita anggap full, ini kita tutup. Dan engine harus running ya supaya dia bisa mengusap. Oke, seperti itu. Sekarang dikembali ke posisi semula.